Akhirnya, setelah menunggu berbulan-bulan, waktu Netflix Indonesia muncul sebagai konten terbaru untuk original Indonesia movie dan series di Netflix. Yang pastinya di sini suguhan yang ditampilkan bakal punya kualitas yang lebih baik. Yang pertama rilis kali ini ada The Big Four yang menjadi awal pembuka dari konten tersebut. Film yang disutradarai oleh Timo Cahyanto ini mengambil genre action komedi yang akan mementaskan aksi brutal yang seru. Istilah violence itu kocak yang pernah diutarakan oleh sang sutradara di salah satu interviewnya sepertinya akan diinterpretasikan lewat film ini dengan sangat menyenangkan. Bersama aku Yuda di sini kita akan ulas film ini bersama-sama di Sibuk Ngobrolin Movie. The Big Four menceritakan kisah Dina yang baru saja diangkat menjadi polisi harus menerima kenyataan pahit ketika di saat yang sama ayahnya Petrus telah meninggal dibunuh di rumahnya. Dina pun berniat untuk menelusuri pembunuhan ayahnya yang tragis, tapi yang ditemukannya malah kisah sisi lain dari ayahnya sebagai ketua kelompok pembunuh bayaran. Hal ini yang akhirnya membuat Dina terjebak ke dalam situasi yang mau tidak mau harus dia selesaikan bersama anggota The Big Four yang sebelumnya dimentori oleh Pak Petrus. Sebenarnya aku sih nggak berharap banyak ya sama film The Big Four ini, karena kalau kita bicara film komedi sendiri di Indonesia gitu kan, itu buset banyak banget sob. Karena saking banyaknya ya, jadi film ini sepertinya ya jadi film-film komedi Indonesia kebanyakan lah yang biasa kita tonton gitu sob, dimana kemungkinan komedinya jadi aspek yang paling ditonjolkan. Tapi ternyata perkiraan itu salah setelah nonton film ini. Aku sendiri kaget dimana sebagian besar dari film ini justru bertumpu pada actionnya yang jadi inti atau jadi core di film ini. Karena model seperti ini memang sangat jarang banget kan sebetulnya. Dan aku respect banget sih sama Bung Timo Cahyanto ini berani mengambil genre ini. Sutradara yang sebelumnya sukses dengan Headshot dan Night Come For Us ini juga pintar menggabungkan aksi dan komedi menjadi suatu film yang seru dan meriah buat ditonton. Actionnya sendiri bisa dibilang berani dan brutal banget. Kalian bakal disajikan potongan tubuh yang berserakan kemana-mana, darah segar yang bercucuran deras, aksi koreografi yang hebat yang dimana sebagian besar sepertinya ini terinspirasi oleh John Wick. Pengambilan kameranya juga bergerak dengan sangat liar, menunjukkan kehebatan teknis sang sutradara di mana kita akan diberi set piece aksi-aksi yang mendebarkan dan sangat mendalam. Semakin terlihat seru ketika dikombinasikan dengan komedi slapstick yang secara konsisten lucu dan menjadikan setiap sequence adegannya terlihat lebih variatif. Pemilihan Abimana Arya Satya menurutku sudah tepat. Selain dia pernah bermain di film action dan juga pernah menjajal film komedi, yang membuat peran dia di sini itu sangat krusial. Karena melihat tugasnya yang harus bisa melaraskan dua aspek ini tanpa terlihat menonjol di salah satunya. Di satu sisi ini juga menjadi pembuktian buat Abimana untuk bisa memperlihatkan aksinya yang keren. Karena kalau kita melihat film-film sebelumnya, khususnya Gundala ya, dimana itu aksinya bener-bener gak banget sob, sangat kaku banget seperti ketemu calon mertua sob. Dan di seri Serigala terakhir pun juga sama sob, kurang luas juga. Tapi di The Big Four kali ini jauh terlihat lebih baik, meskipun tidak keren tapi masih nendang sob. Jadi ya Abimana yang dipilih untuk mengambil sebagian besar action di sini sangat meyakinkan. Dia bisa menampilkannya dengan sangat baik. Ensemble cast lainnya juga menurutku pas ya, seperti Putri Marino, di mana ekspresi dan emosinya menjadikan dia sosok yang tepat untuk membawakan unsur drama di sini. Ari Kriting dan juga Christo Emmanuel sudahlah nggak usah diragukan lagi. Mereka memimpin bagian komedi di film ini dengan sangat menggelitik. Dan Lutesha, damn, she looks dangerous. Wow, aku benar-benar gak nyangka sob, sebagai aktor yang baru pertama kali bermain di film action gitu ya. Ternyata gila, dia di sini seperti kesurupan Alicia Vikander. Edan lah pokoknya. Gaya, pesonanya dan juga kemampuannya untuk memukau layar kaca kalian membuat akting Lutesha luar biasa. Dia terlihat sangat hidup dan menikmati semua adegan yang ada sampai ke intinya. Menurutku dia paling menarik perhatian aku sob di film ini. Terlihat sekali adegan action ternyata bukan masalah buat dia. Salut buat Lutesha.
The Big Four sendiri banyak menyelipkan elemen-elemen komik secara nggak langsung di bagian plot cerita dan juga konsepnya, yang mana ini membantu para pemeran di sini jadi terlihat sangat konyol. Salah satu contohnya ada pada adegan pertarungan topan di meja resepsionis atau juga Dina yang keracunan kulit kodok. Dan tampilan karakternya sendiri di sini sangat nyentrik penampilannya, seperti Martino Leo sebagai kalajengking Asia Tenggara. Banyaknya pisau yang dipakai di sini itu bagaikan sengatan yang siap meracuni lawannya. Ditambah lagi, bagaimana dia itu berhasil membawakan kegilaan psikopat yang membuat dia terlihat sangat berbahaya. Penggambaran seperti ini kan yang sering kita lihat di film-film kartun atau buku komik, di mana semua keanehan yang ada berubah menjadi sebuah kesenangan yang bisa dinikmati. Meskipun The Big Four ini terlihat kejam, tapi film ini masih memberikan kesan yang hangat, di mana ceritanya sendiri itu mengangkat arti pentingnya seorang ayah atau seseorang yang punya peran penting di dalam kehidupan mereka. Ayah dari Dina ini terlihat perannya itu tidak bisa digantikan. Berkat Pak Petrus juga menjadikan hubungan mereka terlihat seperti keluarga walau tanpa ada hubungan saudara. Timo Cahyanto di sini bisa memberikan keseimbangan di film ini. Pesan yang ingin diangkat tanpa masuk ke dalam satu hal yang lebih serius adalah pemilihan langkah yang sangat brilian. Film ini buat aku masih terbilang memuaskan. Ada beberapa aspek yang mungkin bisa diperbaiki nanti di sequelnya. Terutama para pemeran utama di sini harusnya bisa lebih terampil dalam memegang senjata. Karena detail-detail kecil ini bisa mengurangi sensasi menonton film-film action kayak gini, sob. Satu lagi kelemahan lainnya yang bisa aku lihat di sini ada pada dialognya yang terdengar lumayan bagus, sob. Bisa-bisanya gitu ya, film yang terlihat seluas dan sesantai ini masih pakai percakapan yang formal. Aku pikir itu kurang pas aja sih. Meskipun diselipkan banyak kata-kata kasar, di sini tetap tidak banyak membantu. Lumayan mengganggu lah buat aku. Untuk The Big Four sendiri, aku kasih skor 7 dari 10. Gimana menurut kalian, sob? Coba komen di bawah. Oke, itu saja dari aku untuk review kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan konten-konten film seperti ini, kalian bisa like, share, dan juga subscribe agar kita bisa terus ngobrolin movie di sini. Ingat, kerja memang nomor satu, tapi nonton film itu yang utama. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai ketemu di video-video lain selanjutnya, sob. See you.